Pernah nggak sih Anda merasa buntu pas lagi negosiasi kontrak penting? Kayak, aduh, ada trik apa ya yang kelewat? Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas beberapa strategi negosiasi, spesifiknya dalam konteks kontrak ya, ini berdasarkan buku How to Win Any Negotiation. Kita gali deh taktik persuasifnya sama cara mengendalikan alur negosiasinya. Biar Anda lebih siap, oke, coba kita bedah ya. Intinya gini, negosiasi kontrak yang sukses itu mulainya jauh sebelum ngomongin angka loh. Awalnya dari mindset, bukan cuma soal pede ya, tapi gimana Anda siap-siap secara proaktif, paham nilai tawar Anda, nentuin tujuan yang jelas, dan ngelihat diri sendiri itu bisa dapat hasil bagus. Dan yang krusial banget nih, pahami kebutuhan psikologis lawan bicara Anda. Bukan cuma logika duitnya aja, kadang kebutuhan kayak pengakuan atau rasa aman itu lebih kuat dari angka di kontrak. Nah, ini yang menarik menurut saya, penekanan kuat di psikologi terapannya buat negosiasi kontrak. Sumber ini bilang kalau persuasi efektif itu ya soal memahami dan nyentuh dorongan sadar atau nggak sadar pihak lain. Kayak kebutuhan status atau pengen hindari risiko gitu. Dalam konteks kontrak, artinya Anda perlu ngebaca lawan bicara. Dia tipe yang detail banget soal klausul atau lebih lihat gambaran besar kerjasamanya? Atau mungkin, wah dia pentingin banget hubungan personal. Nah, kemampuan ngebaca ini penting banget, entah Anda lagi nego kontrak bisnis gede, sewa apartemen, atau bahkan kontrak kerja Anda sendiri. Oke, jadi ngebaca lawan bicara itu kuncinya ya. Terus gimana caranya kita pakai pemahaman itu buat ngontrol alur negosiasi kontraknya? Apa kita harus jadi dominan gitu? Justru bukan dominasi ya, lebih ke mengarahkan, tapi halus. Di sumber ini ada contoh bagus. Ada manajer produksi, dia nggak maksa pembuat kostumnya, tapi pakai serangkaian pertanyaan yang terstruktur gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan ngebongkar asumsi si pembuat kostum soal waktu, soal material, terus dengan cerdik ngarahin dia ke solusi yang dimau manajer, yaitu ya kerjaan selesai tepat waktu sesuai spek kontrak awal. Dalam negosiasi kontrak, pertanyaan terstruktur kayak gitu bisa efektif banget buat nguji asumsi di balik posisi alat mereka, terus bawa fokus balik ke solusi yang Anda tawarin. Wah, ini bagian yang menarik banget nih. Ada taktik spesifik yang kayaknya bisa langsung dipakai pas nyusun atau bahas draft kontrak. Misalnya nih, pakai angka ganjil pas nawarin harga, katakanlah 9.850.000 rupiah, bukan pas 10 juta rupiah. Kenapa coba? Sumber ini bilang angka ganjil tuh ngasih kesan Anda udah ngitung presisi banget kayak udah nggak ada ruang nego gede lagi. Jadi lebih susah ditawar bulat. Psikologis banget ya. Iya, iya. Terus soal dokumen formulir standar tuh, sering kan ada di banyak kontrak, jangan anggap itu udah harga mati. Seringkali isinya tuh bias, nguntungin yang nyiapin. Poin-poin penting di dalamnya tuh masih bisa dan sebaiknya dinegosiasiin lagi. Deadlock gitu dalam negosiasi kontrak. Jadi, pas pihak lain nolak usulan Anda atau kekeh sama posisi mereka, reaksi pertama jangan langsung nyerang atau bantah keras. Coba deh, pecah masalah gede di kontrak itu jadi isu-isu kecil yang bisa dibahas satu-satu. Pakai pertanyaan bedah yang fokusnya nguji logika di balik posisi mereka. Misalnya, apa sih pertimbangan utama Anda buat klausul X ini? Atau, gimana kalau skenario Y terjadi? Jangan langsung bilang Anda salah. Khusus buat kontrak bisnis yang kompleks ya, pastikan klausul penting kayak garansi, ini mutlak atau sebatas pengetahuan penjual, sama ganti rugi atau indemnifikasi, itu dinegosiasikan dengan jelas banget. Indemnifikasi ini kan intinya ngatur siapa yang nanggung resiko finansial kalau ada masalah hukum atau kerugian nanti. Biar nggak ada bom waktu dalam kontrak gitu. Jadi cara kita komunikasi soal kontrak ini ternyata juga bagian dari taktik ya. Milih lewat email atau ketemu langsung gitu. Tentu saja, ngirim proposal final kontrak via email itu bisa kasih sinyal. Ini tawaran terakhir nih, ambil atau tinggalin. Sementara kalau ngusulin ketemu tatap muka, itu seringnya nunjukin Anda terbuka buat diskusi lebih lanjut, mungkin ada fleksibilitas. Jadi ya, sebelum kirim draft atau ngejak ketemu, pikirin dulu pesan implisit apa sih yang mau Anda sampaikan soal posisi negosiasi kontrak Anda. Oke. Jadi ada mindset, ada psikologi, taktik angka ganjil, nantang form standar, cara nanya pas buntu, sampai milih media komunikasi. Wah, banyak lapisannya ya ternyata. Betul. Kalau kita tarik benang merahnya ya, sumber ini menekankan prinsip soft touch, hard bargain. Artinya Anda bisa tetap ramah,
bangun hubungan baik, tapi tetap tegas pada poin-poin krusial di kontrak yang emang nggak bisa Anda kompromikan. Ini relevan banget, apalagi buat kontrak jangka panjang, kayak kemitraan bisnis atau proyek konstruksi. Kan hubungan baik setelah kontrak itu penting. Beda mungkinnya sama transaksi jual beli barang bekas yang sekali jadi. Persona yang anak diajak ngomong, itu bikin permintaan atau penawaran kontrak yang keras jadi lebih gampang diterima. Jadi apa nih intisarinya buat Anda semua? Negosiasi kontrak itu ternyata seni dan sains ya. Bukan cuma adu argumen pasal per pasal. Tapi ini permainan mindset, pemahaman psikologi, penggunaan taktik cerdas yang spesifik buat kontrak, dan juga strategi komunikasi yang pas. Dan penting banget buat selalu nimbang, kapan sih jaga hubungan baik itu sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada menangin setiap poin dalam kontrak. Apalagi kalau Anda butuh kerjasama terus-menerus setelah tintanya kering di kontrak itu. Oke, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan. Dari semua taktik negosiasi kontrak yang kita obrolin tadi, satu strategi atau wawasan psikologis mana sih yang paling kena buat situasi negosiasi kontrak yang lagi atau bakal Anda hadapi? Dan gimana Anda mau menerapkan itu secara konkret?